Hai, saya Mawan. Saya teknologi spesialis untuk data center. Setelah berbicara tentang apa dan kenapa private cloud, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana private cloud tersebut dilakukan di Microsoft gitu ya. Yang pertama, saya akan perkenalkan tentang System Center. Ini sebuah keluarga besar yang terdiri dari System Center Configuration Manager, kemudian ada System Center Virtual Machine Manager, kemudian ada juga System Center Operation Manager. Kemudian selanjutnya adalah System Center Data Protection Manager. Selain itu juga terdapat System Center Service Manager, kemudian Opalis yang digunakan untuk mengkonsolidasi semua hal-hal yang ada di atasnya gitu. Ini merupakan keluarga besar System Center. Bisa diakses melalui situs microsoft.com/systemcenter. Yang digunakan ini merupakan sebuah keluarga besar yang digunakan untuk melakukan private cloud bersama dengan Hyper-V untuk produk Microsoft. Kalau dilihat dari private cloud arsitektur, kita lihat dari bawah gitu ya, melakukan virtualisasi dengan Hyper-V, kemudian ada sebuah CMDB yang bisa diambil dari masing-masing server melalui Active Directory, melalui SCOM, melalui System Center Management. Berikut adalah gambaran termasuk penggunaan System Center sendiri dalam dunia private cloud, dunianya Microsoft. Yang menarik adalah bagaimana cara virtualisasi bekerja dalam dunia Microsoft itu. Microsoft sendiri memanfaatkan virtualisasi mulai dari semua produk Microsoft yang ada gitu, termasuk SQL, EAS, kemudian ada juga untuk virtualisasi produk-produk yang lain, termasuk SAP, Oracle. Ini semua bisa dilakukan dalam virtualisasi Microsoft. Kemudian kita juga bisa melakukan intelligent virtual machine. Kita sebut intelligent karena produk ini dapat mendeteksi di mana seharusnya sebuah virtual machine diletakkan dalam sebuah virtual machine host. Dalam arti kita bisa merubah dari bentuk fisikal menjadi bentuk virtual. Berikut tampilannya gitu ya. Jadi dari sebuah physical machine kita akan melihat resource, seberapa banyak resource yang digunakan, kemudian kita prioritaskan report yang ada, kemudian kita menentukan sebuah virtual machine mesti ditempatkan di mana. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang virtualisasi, tentu tidak bisa single point of failure. Artinya harus ada business continuity ketika terjadi disaster dengan sebuah host server. Nah, virtualisasi dalam Microsoft menjamin adanya business continuity. Kita memanfaatkan System Center Virtual Machine Manager untuk memonitoring dan manajemen sebuah server atau lebih dari satu server. Kemudian kita memanfaatkan SCOM untuk melihat resource-resource yang ada. Ketika terjadi disaster, resource tersebut akan dilihat yang mana yang server yang diperlukan untuk melakukan failover sebuah server. Nah, tadi saya menceritakan tentang System Center Virtual Machine Manager dan paduannya dengan System Center Operation Manager. Kedua produk ini dapat saling berkomunikasi dan menciptakan sebuah teknologi yang kita sebut dengan Performance and Resource Optimization. Ini merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk melihat seberapa banyak resource yang dibutuhkan oleh sebuah VM, kemudian memindahkan resource yang membutuhkan VM yang membutuhkan resource lebih banyak. Kemudian kita juga punya administrative provisioning, bagaimana cara kita mengkonfigurasi sebuah VM dengan menggunakan template yang sudah kita terapkan sebelumnya atau kita sudah bentuk sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita menciptakan infrastruktur yang dinamis melalui virtualisasi Microsoft ini.
kita memanfaatkan System Center Virtual Machine Manager, kemudian System Center Operation Manager, kemudian juga kita memanfaatkan System Center Configuration Manager untuk menciptakan sebuah infrastruktur yang dinamis. Dalam artian kita bisa melihat server-server mana yang belum di patch atau tidak sesuai dan policy kita. Kemudian kita melakukan patching atau update untuk masing-masing server ataupun virtual machine yang ada. Yang menarik dari sebuah virtualisasi Microsoft adalah bagaimana cara kita bisa melihat atau memonitoring semua server melalui satu tampilan layar. Nah, kita punya namanya Service Level Dashboard. Di bagian bawah kita bisa melihat trending yang ada dari sebuah server, pergerakan dari tahun ke tahun, ataupun dari bulan per bulan, ataupun bagaimana sebuah server bekerja. Karena kadang sebuah server dengan server lain yang berbeda merek akan memiliki kemampuan atau kekuatan yang berbeda, sehingga ini bisa dijadikan patokan untuk bagaimana kita melakukan pembelian untuk selanjutnya. Selain itu kita juga bisa melihat di bagian atas ada semacam alert, sehingga kita bisa melihat bagian mana saja yang perlu diperbaiki, sehingga kita tidak perlu panik ketika terjadi sesuatu, karena sistem ini akan menampilkan alert sesuai dengan resource yang ada. Selain itu kita bisa melakukan offline VM patching, sehingga kita tidak perlu mengaktifkan virtual machine kita untuk melakukan patching. Kita bisa melakukan patching secara otomatis ketika VM tersebut mati, sehingga ketika kita membutuhkan VM tersebut sudah dalam keadaan siap untuk dinyalakan. Oke, tadi itu merupakan cerita tentang bagaimana virtualisasi dan atau private cloud bisa dilakukan dalam dunia Microsoft. Kemudian, bagaimana cara Hyper-V dan System Center bekerja sama untuk menampilkan atau menunjukkan sebuah private cloud. Ini merupakan bagian paling dasar dari infrastruktur as services. Oke, untuk keterangan lebih lanjut bisa diklik melalui link-link berikut, yaitu Hyper-V yang bisa diakses di microsoft.com/hyper-v, atau System Center yang bisa diakses juga melalui microsoft.com/systemcenter. Atau jika tertarik dengan private cloud dalam produk Microsoft, kita bisa lihat dari microsoft.com/privatecloud. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya.